Kalau ormas diberi tambang, itu memang agak sedikit kontradiktif sebetulnya. Ya. Kita juga melihat bahwa masalah pertambangan itu masalah yang Ya, kita parkir lagi di Istana. Balik lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ketua Umum Fox Point Indonesia, Bapak Yohanes Handoyo Budisjati. Halo Pak, apa kabar Pak? baik. Fox Point, apa sih Pak panjangannya Fox Point itu? Fox Point itu dari kata Vox Populi Institute Indonesia. Point itu diambil dari Populi, Po, institutnya in point. Gitu. Jadi Fox Point Indonesia itu lebih singkat untuk daripada Vox Populi Institute Indonesia. Tapi memang Fox Point ini lahir sebagai organisasi kader, sebagai organisasi yang berbasis keagamaan Katolik kita untuk mengkader, untuk melatih teman-teman umat Katolik yang ingin berpartisipasi di dalam politik. Vox Populi, artinya apa itu Pak? Kalau bisa bahasa Indonesia Kita suara populi kan rakyat ya, suara rakyat. Kita ingin bahwa apa yang kita suarakan adalah suara dari bawah, suara dari rakyat. Berarti ini jatuhnya itu seperti organisasi apa sih Pak Handoyo? Kami ormas Katolik. Ormas Katolik ya? Kita ormas Katolik, jadi ormas berbasis keagamaan, ya, Katoliknya itu. Tapi kita lebih kepada sosial, politik, dan kemasyarakatan, kebangsaan. Alasannya apa sih Pak mendirikan ormas tersebut? Apakah Pak Yohanes masuk salah satu pendirinya atau ada? Salah satu pendiri. Saya salah satu pendiri dari sekitar 26 atau 27 orang. Pertama adalah kita melihat partisipasi umat di dalam, katakanlah saja sederhana, mengikuti pemilu. Itu kan hak konstitusi kita. Jarang yang dipakai. Teman-teman lebih banyak suka piknik karena hari libur kan itu. Ya, itu. Yang kedua adalah bahwa kadang-kadang kita tanpa kita sadari calon-calon legislatif Katolik itu banyak sekali. Tetapi begitu selesai pemilu, kita lihat hasilnya minim sekali. Yang mendaftar banyak, tapi yang berhasil sedikit. Yang masuk dewan? Yang masuk dewan itu sedikit sekali. Nah, tentu saja ini punya beberapa faktor. Faktornya yang pertama adalah daerah pemilihan. Di daerah pemilihan itu biasanya kan kita punya kekuatan. Katakanlah kekuatan kita 6.000 untuk bisa menggolkan ya orang untuk jadi itu butuh 6.000 suara. Kita punya itu. Tetapi 6.000 ini dibagi oleh 3 atau 4 orang. Akhirnya ya nggak kemana-mana. 6.000 itu dibagi, ini kan akhirnya kita gagal. Nah ini yang kita pikir perlu mengorganisir, membuat satu sistem, membuat sebuah strategi, dan itu tidak bisa kalau kita hanya bicara saja, tetapi kita masuk ke dalam sistem itu. Maka lahirlah Fox Point Indonesia. Bicara soal peran politisi-politisi Katolik ya dalam pemilu, Pak Yohanes melihatnya semakin tahun semakin bertambah atau stagnan Pak jumlahnya? Saya melihat up and down ya. Up and down itu ada satu periode di mana sedikit sekali, tapi ada periode yang agak lumayan. Periode kemarin ini agak lumayan dibandingkan sebelumnya di 2014. Ya, 2019 agak lebih lumayan sedikit. Yang ini saya belum tahu persis, tetapi lebih banyak sedikit yang saya lihat.
lebih meningkat agak ya. meningkat. Masih jauh di bawah harapan nggak Pak Jumbo? Masih jauh di bawah harapan. Dan potensi kita, kalau kita betul-betul mau taat asas, taat aturan, ya rasanya jauh lebih daripada itu. Idealnya perlu berapa caleg-caleg Katolik sih Pak dalam suatu wilayah gitu? Kalau menurut Pak Kalau Yohanes? saya hanya melihat kita, karena Katolik ini kan hanya sekian persennya, hanya 8,9 juta kira-kira untuk seluruh Indonesia, hanya sekitar 3%. Yang kita inginkan adalah mereka dapat menjadi wakil-wakil rakyat di dalam satu kawasan, katakanlah itu ada 50 orang ya, anggota DPRD misalnya, paling tidak 2 atau 3 orang itu cukup. Ada orang Katoliknya? Ada orang Katoliknya, karena biarkan mereka menjadi terang dan garam. Kalau garamnya terlalu banyak juga percuma, kan asin Pak, ya. sekali. Ya. Kalau Jadi, terang juga keterangan. Keterangan. Gitu ya. Jadi kita betul-betul kita ingin ikut serta, berperan serta, aktif membangun bangsa ini. Karena kalau kita lihat dari sejarah kita, umat Katolik ini juga menjadi pejuang yang betul-betul 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya kan, banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang gugur itu dari teman-teman Katolik. Menarik sebetulnya. Apakah memang mesti harus masuk ke parpol Pak untuk terjun politik? Saya orang yang tidak mau masuk ke parpol. Oh, kenapa Pak? Kenapa? Karena kalau parpol, perjuangan saya adalah perjuangan parpol. Perjuangan saya nilai saya sangat sempit. Hanya di sebuah parpol yang tentu punya ideologi, landasan berpikir dan lain sebagainya. Itu ini. Dan kalau sekarang saya adalah orang yang bebas. Saya hanya menjadi anak bangsa, salah satu anak bangsa yang melihat secara keseluruhan. Saya tidak pernah mendapat indoktrinasi untuk bersuara parpol saya atau ini, tidak. Yang saya perjuangkan sekarang adalah landasan-landasan Christianity saya. Jadi kesetaraan, bagaimana memperjuangkan kebangsaan, bagaimana memperjuangkan tidak ada diskriminasi, toleransi. Itu adalah perjuangan-perjuangan global yang saya miliki. Pak, Voxpol ini kan organisasi masyarakat Katolik. Selama ini minat orang Katolik terjun ke politik menurut Pak Yohanes maka sudah bagus. Saya itu beberapa kali kalau dipanggil rapat, dan itu kalau untuk urusan politik itu ya lu lagi. Jadi memang masih menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana memberikan penjelasan bahwa politik itu bukan sesuatu yang kotor. Karena banyak sekali ibu-ibu ngomong sama anaknya juga demikian. Oh, jangan, politik kotor begini. Aduh. Ya, sehingga anaknya juga begitu dengar politik Males dia menjauh, males. Apalagi kaum milenial sekarang kan, wah sudah cuek dengan hal seperti itu. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana mengedukasi umat Katolik untuk ayo kita berperan serta, bahwa pendidikan politik itu sangat penting karena ini merupakan hak dasar kita, hak yang diberikan oleh konstitusi untuk bersama-sama membangun dan berkewajiban membangun negara. Isu-isu terkini seperti tapera. Saya setuju pada pandangan kita serahkan semua nanti pada pemerintah setelah mendapatkan masukan-masukan dari kita. Tapera bagi kita adalah sesuatu yang maksudnya baik dari pemerintah, tetapi belum matang. Masih banyak kelihatan sekali. Seperti misalnya, kalau saya dipotong uang saya untuk perumahan, tapi saya tidak tahu nanti saya akan dapat rumah di mana, yang bentuknya sudah pensiun pada masa pensiun kan. Nah, satu, kedua, apa yang kita iur sepanjang saya hidup, katakanlah nanti 30 tahun lagi saya pensiun, katakan, tidak jelas.
Karena uangnya tidak mungkin untuk membeli rumah. Sekarang saja tidak mungkin, apalagi 30 tahun mendatang. Hal-hal seperti itu belum tersosialisasi. Jadi mohon nanti kita juga ingin pemerintah betul-betul mendalami dan mensosialisasikan kepada para pekerja. Karena ini menjadi keresahan para pekerja. Juga para pengusaha. Karena kita lihat Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak keras. Ya, mereka dibebani 0,5% tanpa tahu, loh akan apa ini dengan 0,5% ini dan kemana uangnya juga. Ini yang nanti akan kita ingin ingatkan kepada pemerintah. Cuman pesan saya selalu adalah jangan kita frontal, kita memaki-maki, tapi tidak menemukan jalan keluar. Ini tidak akan baik untuk bangsa kita. Bangsa kita perlu saling belajar, saling dapat menerima kritik, tapi tolong kita tetap menjadi bangsa Timur yang selalu kita banggakan menjadi bangsa yang ramah, ya, bukan bangsa yang marah. Itu saja. Pak Yohanes, melihat ini kan Pak Jokowi juga sudah mendekati akhir ya. Selama 10 tahun kepemimpinan beliau, kira-kira apa yang Bapak lihat gitu? Saya melihat Pak Jokowi adalah Bapak infrastruktur. Mendekatkan yang jauh. Bayangkan aja. Kalau kita lihat kemana-mana, ke Jawa. Ya. Dulu ke Jawa itu dari Jakarta ke Semarang katakanlah. Itu 8-9 jam. Mungkin bisa lebih ya Pak ya? Bahkan bisa lebih, apalagi kalau macet. Sekarang 3,5-4 jam, ya kalau jalan biasa-biasa 5 jam. Ya. Kecil, itu aja contoh kecil. Banyak masih jalan-jalan yang di ini. Terlepas dari bahwa ada yang berhasil dan yang tidak berhasil, sebagai manusia kan hal yang harus kita terima. Ya, saya melihat itu saja. Saya tidak mau merambah kemana-mana, ya, tapi mari kita menghargai. Ya. Kita boleh mengkritik, pasti ada hal-hal yang perlu dikritik. Ya. Tetapi ingat, kalau kritik itu disampaikan di ruang publik, bagi saya sebagai orang Jawa kurang elok. Saya lebih suka kita datang, kita bicara dari hati ke hati, ya. Apa yang kita tidak setuju kita sampaikan, tapi kita juga harus perlu juga mendapatkan pemahaman. Mungkin juga salah pemikiran. Itu hal yang wajar kok dalam setiap komunikasi selalu demikian. Itu saja. Kalau dari segi bidang lain Pak seperti ekonomi dan penegakan hukum, Bapak melihatnya apakah sudah bagus atau memang ada yang kurang nih selama 10 tahun ini? Kalau penegakan hukum memang perlu pembenahan yang agak menyeluruh. Ya. Kita tidak bisa pungkiri lah dalam hal ini. Siapapun merasakan kok. Ya. Bidang ekonomi ini tidak hanya Indonesia. Ketergantungan kita pada dunia sangat besar. Ya. Apa yang katakanlah yang menjadi kehebohan itu adalah nikel misalnya. Ya, masalah nikel. Hilirisasi. Iya, hilirisasi dan itu adalah percaturan ekonomi antar bangsa. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan belait kita saja. Ya. Pak Jokowi mungkin lebih melihat secara skalanya lebih internasional. Ya. Dia melihat kelemahan dan kekuatan kita. Ya. Ya, kita ingin nilai tambah itu ada di Indonesia. We want added value to exist in Indonesia so that there is income for the state, taxes, opening job opportunities in Indonesia, and most importantly, we can really enjoy the added value. Demikian juga, saya juga tahu bahwa ada yang tidak setuju. Dan banyak itu. Di internal pemerintah sendiri juga ada Pak ya? Di internal pemerintah sendiri juga demikian. Tapi marilah, dengan semangat kita mau memajukan negara ini, siapapun, ya, baik itu Pak Jokowi maupun jajarannya, ayolah kembali ke kita masing-masing waktu menerima jabatan. Waktu menerima jabatan, kita ini kan amanah. Ini adalah tugas mulia bagaimana mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan itu salah satu tugas yang dibebankan oleh konstitusi kita. Nah, kalau kita semua
pejabat tahu itu, ya, tahu sumpah jabatannya, saya rasa akan jauh lebih baik. Tapi yang sekarang terjadi kan berbeda gitu. Banyak hal yang ya korupsi pun berjamaah misalnya kan. Itu saja yang kita harus perbaiki. Mudah-mudahan saya menaruh harapan yang sangat besar dengan Pak Prabowo dalam hal ini untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Ya. Dan saya yakin sekarang pun tim Pak Prabowo sedang mati-matian untuk melihat secara keseluruhan bagaimana program makan siang. Ya, itu saja sudah kemana-mana disalahartikan, disalah ini, diserang, di ini. Nah, sekarang sedang ditata. Bukan program makan siang, adalah program perbaikan gizi. Ya, sudah mulai kan. Mungkin tidak hanya sekali. Jangan masyarakat kemudian melihat, wah budget dari mana, duit dari mana. Ayolah, bangsa kita ini bangsa gotong royong. Ya, kita coba berswadaya. Nah ini yang kita mulai. Fox mulai melakukan, bisa nggak ya dengan budget yang sekecil mungkin, tetapi stunting ini bisa hilang dari daerah-daerah yang kira-kira secara nasional sekarang 21% misalnya. Kalau bisa jadi 19%. Ya, dalam setahun misalnya atau 2 tahun, itu kan sudah ada tindakan-tindakan yang positif dari pemerintah. Nah ini tolong kita semua, saya harapkan teman-teman, ya, para ormas-ormas juga yang ada di Indonesia untuk ayo bersama-sama membantu pemerintah dalam hal ini. Itu. Berarti apakah nanti Pak Prabowo akan menerima beban berat pemerintahan Jokowi atau justru malah tinggal meneruskan saja, Pak Yohanes melihatnya? Meneruskan tetapi lebih berat, ya pasti. Ini dengan dolar yang hari ini saya lihat sudah 16.400 sekian. Ya, ini beban yang cukup berat untuk nanti pemerintahan Pak Prabowo, dan itu nggak main-main. Ya, dengan banyaknya orang-orang menahan uangnya dan sebagainya. Ini kan sekarang betul-betul mudah-mudahan tidak suram, tetapi sulit, ya. Seperti Pak Joko juga mengatakan, hati-hati kalau enggak kita kekurangan pangan. Itu juga perlu kita kaji ya secara positif. Apa-apa sekarang, food estate bagaimana, ya keberlanjutannya bagaimana, ya itu hal yang memang tidak mudah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah Pak Prabowo sudah mempersiapkan itu. Oke. Pak Yohanes melihat sosok Prabowo ini seperti apa sih, Pak? Bagi saya, Pak Prabowo adalah salah seorang patriot Indonesia. Saya mengenal beliau secara pribadi di tahun 2016 akhir. Ya, pada saat itu kami dari Fox Point silaturahmi dengan Pak Prabowo, dan saya mempertanyakan banyak hal. Ngobrol langsung, Pak ya? Ngobrol langsung. Dengan beliau, ya. Ya, dari kami diberi kesempatan jam 9 pagi, kami pamit dari rumahnya Pak Kertanegara itu hampir jam 7 malam. Wah, lama sekali, Pak ya? Lama sekali. Ya. Paparan dari Pak Sugiono, salah satu orangnya Pak Prabowo, dan semualah. Itu kita terima dan kita mempertanyakan secara kritis. Dan saya yakin sekali bahwa Pak Prabowo itu hatinya betul-betul hati Mas. Oh ya? Betul. Dan saya berani bersaksi. Saya berani bersaksi bahwa Pak Prabowo itu orang yang sangat tulus. Ya. Dia tidak main sana-sini, enggak. Dia seorang militer sejati. Pak, kira-kira Indonesia ke depan bakal jadi seperti apa sih, Pak, di tangan Pak Prabowo? Bukan hanya di tangan Prabowo, di tangan kita semua. Tangan kita semua, ya, oke. Kita selalu, saya tidak suka kalau orang kemudian hanya satu orang dipertanggungjawabkan, kemudian kalau lagi susah dimaki-maki. Wah, ini hal yang di tangan kita semua. Cita-cita pemerintah adalah menjadikan 2045 Indonesia emas. Cita-cita yang mungkin berat. Secara angka, kalau kita lihat berat. Tetapi karena ini cita-cita, kita juga tidak tahu kapan kita bisa merdeka kan pada saat itu. Semua akan mengatakan berat. Bayangin aja bambu runcing lawan senapan. Semua orang mengatakan tidak mungkin kan. Di atas angka-angka
pasti mengatakan mustahil Indonesia bisa. Tapi kenapa Indonesia bisa merdeka? Demikian juga optimisme kita. Bahwa kita benar-benar harus bersama-sama. Makanya Pak Prabowo selalu, ayo kita bersama-sama. Ya, selalu menawarkan kerjasama untuk semua. Ya, untuk benar-benar menciptakan 2045 itu Indonesia emas. Mungkin meleset dikit mungkin ya, tapi nggak tahu 2045 itu masih 20 tahun lagi kan, 20 tahun lagi ya, saya umur 90-an itu pada saat itu. Kalau Tuhan masih meminta saya ada di sini, tapi kalau enggak. Tapi paling tidak bagi saya adalah bagaimana semangat itu, bagaimana kepemimpinan Indonesia ya di masa-masa nanti Pak Prabowo dan ke depan. Ya, karena masih ada 3 presiden lagi nanti kan. Sebelum 2045 ya. 2045. Itu benar-benar memberikan semangat dan motivasi kerja bagi kita semua. Kalau untuk toleransi beragama, Pak Yohanes melihat ke depan apakah akan semakin baik? Akan semakin baik. Akan semakin baik. Saya yakin itu akan semakin baik. Dan salah satu Fox Point Indonesia akan mengawal itu. Kami selalu bersilaturahmi dengan manapun, aliran manapun. Ya. Karena kami yakin bahwa semua itu teman, semua itu sebangsa dan setanah air. Itu yang perlu. Ya. Pak, untuk mungkin ini kan di pemerintahan ke depan kan mungkin akan banyak ya pergantian pejabat atau mungkin pergantian anggota dewan juga akan banyak. Menurut Pak Yohanes sendiri perlu nggak sih perwakilan Katolik nanti di pemerintahan untuk lebih banyak gitu, Pak? Saya rasa feeling saya mengatakan bahwa akan banyak teman-teman Katolik nanti ada di pemerintahan. Kenapa Pak Yohanes bisa berpikir? Saya melihat, karena itu tadi. Saya melihat Pak Prabowo adalah orang yang tidak pernah, oh saya ini orang yang begini, saya harus orang. Enggak. Siapapun yang capable, siapapun yang berkompeten, silahkan. Itu arahnya lebih ke situ. Ya, tidak politisasi, tidak ini enggak. Ya. Beres kan udah selesai gitu. Ini mau ada pilkada nih Pak, bentar lagi. Ada sorotan khusus mungkin Pak pilkada, khususnya Jakarta lah yang di tempat kita atau mungkin di wilayah-wilayah lain Pak Yohanes. Pilkada sebagaimana ya bentuk kecil daripada pilpres kan, selalu timbul kompetisi, persaingan dan sebagainya. Kalau ini bisa di-manage, kalau ini nantinya betul-betul dijalankan secara harafiah, secara undang-undang nomor 7 ya, undang-undang pemilu, saya rasa kok nggak ada masalah. Walaupun banyak ya, gubernur banyak yang akan berganti, kemudian Jakarta juga sudah mulai hangat-hangat sedikit gitu kan. Ya, tapi kita bisa prediksi. Pak, mungkin kita bicara soal Jakarta nih. Apa kira-kira yang harus dibenahi oleh Gubernur Jakarta selanjutnya gitu? Saya melihat bahwa dengan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun di Jakarta, ya, kemudian ketersediaan pemukiman, juga pemerataan, yang penting adalah pemerataan pemukiman bagi Jakarta. Jangan sampai penduduk asli menjadi terpinggirkan. Ini pesan saya kepada siapapun nanti gubernur yang jadi. Tolong dilihat semuanya. Ya. Masalah banjir ya sudahlah, itu masalah yang dari tahun ke tahun harus kita hadapi. Tidak bisa disalahkan dan jangan hanya menyalahkan Jakarta karena memang kontur Jakarta kan juga harus didukung oleh daerah-daerah penyangga yang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengubah paradigma manusia-manusia kita. Maka pemerintah maupun baik pusat maupun daerah, anjuran saya adalah mari kita bangun manusia kita, manusia Indonesia, manusia yang mengetahui jati diri kita, manusia yang tahu bagaimana memperjuangkan para founding fathers itu untuk berdirinya negara kita. Ini yang perlu. Ini yang sangat perlu. Pendidikan, lewat jalur pendidikan ini yang sangat mutlak diperlukan. Bukan pembangunan fisiknya saja. Kira-kira untuk di Jakarta perlu gubernur yang seperti apa nih Pak? Kriterianya yang bisa membereskan masalah ini? Gubernur yang tahan banting kalau menurut saya. Karena pasti tidak puas. Banyak itu.
pasti tidak akan puas. Ini masih kurang. Tapi gubernur yang bisa tahan banting, yang bekerja benar-benar dengan ruh atau roh untuk pengabdian. Tahun 2024 ini kan banyak agenda penting, Pak ya. Bahkan nanti rencananya Paus Fransiskus mau ke Indonesia nih untuk pertama kalinya. Mungkin terakhir kapan Pak ya Paus ke Indonesia? Mungkin udah 30 tahun lebih ya saat itu ya. Iya ya mungkin Yohanes kedua ya saat itu ya. Yohanes Paulus ya. Kedua. Surprise nggak sih Pak sebagai orang Katolik ya. nanti? Sebagai orang Katolik kita bangga kan bahwa pemimpin dunia ya, artinya dia termasuk pemimpin dunia untuk agama kita, agama Katolik, menyempatkan diri untuk datang walaupun singkat sekali, hanya 3, kemudian tanggal 6 sudah ke Papua Nugini kalau nggak salah gitu ya. Ya kita bangga. Cuman ya kita harus lihat kapasitas. Ya walaupun orang Katolik kita hanya 8-9 juta orang, tapi kan tidak mungkin kita tampung itu semuanya gitu kan. Nah, tentu saja kita harus menyadari. Satu, kedua, kesehatan paus juga harus kita perhatikan. Karena benar-benar up and down-nya itu terasa sekali, dan itu hampir seminggu sekali terasa sekali. Jadi mudah-mudahan Tuhan masih bisa memberikan paus kita ini datang ke Indonesia. Kan sekarang Presiden juga memberikan kewenangan ormas mengelola pertambangan segala macam. Mungkin itu privilege Pak menurut Bapak atau gimana? Nah, kalau ormas diberi tambang itu memang agak sedikit kontradiktif sebetulnya. Ya. Saya berkali-kali saya mendengarkan pidato Pak Bahlil, karena Pak Bahlil lah yang paling bersemangat. Ada itikat baik di situ. Namun kita juga melihat bahwa masalah pertambangan itu masalah yang kompleks. Saya bisa menyetujui bahwa ada orang yang berpandangan bahwa apa bisa nih ormas yang bukan punya kompetensi di sana kemudian mengelola hal yang sangat kompleks. Kan begitu. Tetapi berpulang kepada itu tadi. Itikat baik kita. Sampai di mana? Pemerintah selalu mengatakan, oh ini ada jebakan Batman. Jebakan mana lagi? Ya, saya juga sebetulnya menghimbau teman-teman yang tidak setuju, tolong hargai ormas yang setuju. Jangan kemudian sudah tidak menghargai, menghantam pemerintah. Saya bilang ini apa? Mau popularitas? Ya. Mari, kalau kita tidak setuju, kita punya pendirian. Oh, saya tidak. Seperti KWI mengatakan bahwa itu bukan kompetensi saya. Ya memang betul. KWI bukan ngurus tambang. Fox ditanya, setuju atau tidak setuju? Kami kaji dulu. Ya, kami berencana akan bertemu, kalau memang nanti didengarkan podcast ini oleh Pak Bahlil, kita akan tanya lebih dalam lagi. Ya, jangan kita suudzon. Jangan kita tidak tahu apa-apa, kemudian ikut-ikut, karena kanan kiri nolak, kanan kiri terima, bukan begitu. Tapi bagaimana? Apakah manfaatnya apa? Kemudian bagaimana pengelolaannya? Sanggup nggak kita mengelola? Resikonya apa? Itu semua kita kaji, bukan dengan secara emosi, vulgar, demi nama mungkin popularitas menolak. Wah, seolah-olah kalau menolak sudah jadi pahlawan. Ini yang saya mengatakan, mohon yuk bangsa kita mulai dewasa, belajar untuk menghargai tawaran orang siapapun itu. Pak Yonas, mungkin ada pesan Pak buat untuk bangsa Indonesia terkait dinamika ke depan dan harapan Bapak apa untuk dalam perpolitikan nasional Pak? Harapan saya adalah mari kita bersatu. Mari kita mencoba mempunyai paradigma yang sama. Mengubah paradigma yang salah. Jangan kemudian saling mencari popularitas di atas orang lain. Ya. Mengutuk sesuatu untuk mencari popularitas diri sendiri. Itu nggak bagus. Menurut saya, ayo kita katakan dengan santun. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, yang santun. Di mana itu sekarang? Ya, ayo kita kembali ke jati diri kita semua sebagai bangsa yang beradab, yang santun, yang ramah, yang
toleran ya terhadap satu dengan yang lain. Itu saja pesan saya. Oke. Pak Yohanes, Iya. terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga Foxpoint ke depan makin eksis dan makin dirasakan perannya Pak ya dalam upaya ikut membangun bangsa ke Iya. depannya. Terima Kapan-kapan kasih. kita ngobrol lagi Pak soal program-program Terima ke depan. Iya, Terima terima kasih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe terus channel JCC Network supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.